Halo, selamat malam pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada. Senang bisa menyapa Anda dalam kesempatan kali ini di Catatan Jurnalis episode malam ini. Dan pada malam yang sangat istimewa ini, saya akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana keseruan masyarakat Jepara dalam mengikuti festival Perang Obor yang diselenggarakan di Desa Tegal Sambi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Nah, untuk mengikuti atau mengetahui bagaimana keseruan acara tersebut, ikuti saya. Kabupaten Jepara memiliki budaya lokal yang beragam, seperti beberapa tradisi yang telah ada sejak puluhan hingga ratusan tahun yang lalu, dan turun-temurun dilestarikan oleh warga masyarakat setempat. Ada tradisi unik yang lahir dan berkembang di kalangan masyarakat Tegal Sambi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Ya, ini dia tradisi perang obor yang satu ini. Jika di daerah lain obor hanya digunakan dalam rangkaian pawai sebagai simbol keberanian dan penerangan saat tradisi yang dilakukan, namun bagi warga Tegal Sambi ini, obor digunakan sebagai peranti perang saat gelaran acara perang obor yang dilakukan dengan cara saling menyerang satu peserta dengan peserta yang lainnya. Obor yang digunakan dalam tradisi ini pun cukup unik, yang terbuat dari daun pelepah kelapa kering dan diisi daun pisang dengan ketinggian obor yang mencapai 2 meter. Tradisi perang obor ini diawali dengan arakan sesaji yang dibawa oleh petinggi desa Tegal Sambi dan diikuti oleh rombongan 40 peserta perang obor yang membawa obor mereka masing-masing dengan diiringi alunan musik rebana tradisional. Desa Tegal Sambi. Ya, sementara di Perempatan Sambi sudah dimulai prosesi upacara sedekah bumi dengan membawa beberapa pusaka Sambi yang diarak bersama-sama perangkat dan juga kebaya negir. Kemudian diikuti oleh pasukan-pasukan perang obor. Sehingga setelah acara itu nanti selesai, maka akan kembali ke panggung kehormatan dan acara akan segera dimulai. Pemain apa bunturai kabel.
Ya, sementara masih di Perempatan Tiga Sambi, upacaranya masih berlangsung secara khidmat. Segera akan meluncur itu depan panggung kehormatan. Tolong penonton disampaikan kepada segenap pengunjung yang sudah memadati situasi atau lokasi di depan panggung untuk tetap memberikan waktu buat nanti acara penyulutan. ya, sementara dari arah barat sekarang sudah masuk ke area panggung kehormatan. Ini berarti acara akan segera dimulai. Nah, mohon jalannya supaya nanti bisa berjalan lancar. Mereka ini pemuda-pemuda yang pemberani, bernyali tapi sportif. Artinya Pranowo itu kita merayakan kegembiraan bersama-sama dengan Pranowo tanpa ada niat saling menyakiti. Kalaupun ada nanti yang sedikit persingkat, insya Allah sudah ada obatnya dan atas izin Allah yang akan memberikan kesembuhan buat semua. Mudah-mudahan perang obor yang merupakan momentum atau tradisi tolak bala ini betul-betul bisa memberikan keberkahan untuk seluruh warga masyarakat Desa Sambi. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, senantiasa pinari kesehatan, rezeki dan kata halal barokah, amin Allahumma amin. Usai rombongan arakan sesaji tiba di depan panggung utama, acara pun dibuka dan dilanjutkan dengan penyulutan api oleh PJ Bupati Jepara. Hal ini dilakukan sebagai tanda perang obor ini dimulai, serta turut disaksikan jajaran Forkopimcam tahunan dan Forkopimda Jepara dengan antusias. Bapak Ibu yang saya hormati, tradisi perang obor ini saya pandang sebagai atraksi budaya yang sudah turun-menurun yang harus kita lestarikan karena di dalamnya terkandung filosofi yang sangat luhur. Pada tahun 2021, tradisi perang obor ini telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai warisan budaya tak benda di tingkat nasional. Di Jepara, perang obor ini termasuk keramaian nomor 2 setelah acara lomba Tepuk Tangan. Harapannya dengan perang obor ini maka tingkat perekonomian di Jepara khususnya di Tegal Sambi bisa meningkat. Selamat mengikuti jalannya ritual perang obor ini. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada hari ini sehat semuanya, akeh rezekine, sukses kabeh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka saya sulungkan obor pertama. Hadirin yang berbahagia, dan inilah obor pertama. Sorakan warga masyarakat yang turut menonton pun menggelegar di segala penjuru, menandakan sulut api obor ini mulai merambat dan para pemain mulai beradu peran dengan obor mereka. Sejumlah pemain yang ada dibagi menjadi dua kelompok, kelompok sisi utara dan kelompok sisi selatan, yang kemudian para pemain mengayunkan obor mereka hingga terbentur dengan obor lawan.
sehingga menimbulkan percikan api yang jatuh ke jalanan dan diwarnai tepuk tangan warga yang penuh takjub. Seluruh elemen masyarakat tumpah ruah, baik kalangan anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua tenggelam dalam hingar-bingar suasana perang obor, yang juga tak luput dari suara jepretan lensa kamera penonton dan awak media yang hadir dalam gelaran tradisi turun-temurun yang satu ini. Kabar baik. Bapak, ini sebenarnya makna dari perang obor yang ada di Kabupaten Jepara ini seperti apa, Pak? Boleh diceritakan? Kita tahu bahwa cerita ini sejak 500 tahun yang lalu. Jadi suatu cerita turun-menurun di mana ada cerita pertikaian antara Ki Gemblong dengan Ki Babatan. Nah, pertikaian tersebut yang kita lihat adalah perang obor. Nah, ketika perang obor itu percikan api ini bisa menyembuhkan binatang seperti sapi. Makanya kedua Ki Gemblong sama Ki Babatan tidak jadi bertikai. Dan ini menunjukkan satu kesatuan filosofi bersama-sama membangun untuk suatu kemajuan wilayah yang saat ini dibudayakan dengan adanya perang obor. Artinya memang sudah lama dan ini memang dilakukan terus-menerus setiap tahunnya ya, Pak ya? Dan saya terima kasih kepada Pak Petinggi dan masyarakat Tegal Sambi yang sudah memelihara adat istiadat turun-menurun yang disebut dengan perang obor ini. Pak, ini kan untuk mengkoordinasikan dengan masyarakat juga butuh sosialisasi. Ya. Nah, ini sebenarnya seperti apa, Pak, kepada masyarakat sosialisasi? Jadi tadi Pak Petinggi dari Pak Camat Kabupaten Jepara mensosialisasikan kepada masyarakat pada tanggal ini ada perang obor. Nah, itu menjadi suatu kebiasaan Senin Pahing ya. Setiap Senin Pahing setahun sekali diadakan budaya perang obor. Jadi masyarakat sudah menanti tanggal setiap Senin Pahing diadakan perang obor. Saya dengar perang obor ini juga masuk ke warisan budaya juga, Pak. Ini bisa diceritakan, Pak, sedikit? Jadi tahun 2021 Kementerian Riset Pendidikan dan Teknologi sudah memberikan perang obor ini sebagai warisan budaya tak benda. Ini merupakan suatu penghargaan besar dari pemerintah yang dimana kita harus memelihara dan kita teruskan budaya ini sifatnya untuk membangun kebersamaan dari masyarakat Jepara. Oke, Pak, untuk harapannya ini, Pak, kepada masyarakat, kepada Kabupaten Jepara sendiri usai diadakannya perang obor ini dan kedepannya seperti apa, Pak? Harapannya dengan filosofi perang obor ini maka kita mengedepankan satu kesatuan untuk membangun Jepara bersama-sama masyarakat secara luas, membangun Jepara menjadi yang kota santri yang modern dan maju. Oke, dan tetap itu ya, Pak ya, budayanya tetap ada juga ya, Pak ya, tetap mempertahankan budaya. Oke, Pak, terima kasih. Ini saya akan melanjutkan untuk menonton lagi. Sementara itu, tradisi perang obor ini bermula dari pertikaian dua warga Tegal Sambi yang tak lain adalah Kiai Babatan dan Ki Gemblong.
Konon, Kiai Babatan memiliki banyak sekali kerbau dan sapi dan meminta Ki Gemblong untuk membantu menggembalakan ternaknya. Ki Gemblong pun dengan berat hati menyanggupi pekerjaan ini. Namun ia justru menelantarkan kerbau dan sapi milik Kiai Babatan sehingga hewan ternak tersebut menjadi kurus dan penyakitan. Kiai Babatan pun mengetahuinya dan geram melihat kondisi ternaknya. Dengan emosi yang memuncak, Kiai Babatan menghajar Ki Gemblong dengan menggunakan obor dari pelepah kelapa. Menerima perlakuan yang demikian ini, Ki Gemblong ternyata tidak tinggal diam. Ia juga segera mengambil pelepah daun kelapa dan dinyalakan sebagai obor untuk menghadapi Kiai Babatan, hingga menyebabkan kandang ternak milik Kiai Babatan terbakar dan hewan-hewan miliknya lari ketakutan. Ternak yang sebelumnya penyakitan kini justru sembuh. Setelah mengetahui kenyataan seperti itu, mereka berdua pun akhirnya mengakhiri perkelahian mereka. Sejak saat itu, anak cucu Kiai Babatan dan Ki Gemblong melakukan upacara perang obor ini yang dimaksudkan untuk mengusir segala roh jahat yang mendatangkan penyakit. Sejatinya, perang obor merupakan transmisi kebiasaan atau keyakinan dari generasi ke generasi yang telah diselenggarakan sejak abad ke-16 lalu. Tradisi perang obor ini dilakukan setiap setahun sekali, yaitu setiap hari Senin Pahing, malam Selasa Pon, di bulan Zulhijjah dalam kalender Jawa atau Arab setelah panen raya, yang dimaksudkan untuk mengekspresikan rasa terima kasih atas panen yang melimpah dan dipercaya sebagai tolak bala serta penangkal bencana. Simbol-simbol yang terdapat dalam tradisi perang obor ini merefleksikan bahwa manusia harus selalu dekat dengan Tuhan dan senantiasa selalu kembali mengingat kodratnya masing-masing, lantaran semua yang ada merupakan perjalanan hidup manusia mulai dari lahir, hidup, dan mati. Masyarakat setempat percaya hal ini sebagai simbol memerangi kejahatan dan mengurangi penyakit. Mereka juga beranggapan jika tradisi ini sukses dihelat, maka desa mereka bebas dari segala mara bahaya. Sementara itu terdapat kepercayaan yang melandasi bahwa jika serangkaian ritual tersebut tidak dilakukan, maka akan terjadi mara bahaya yang luar biasa seperti gagal panen atau pagebluk, timbul wabah penyakit berbahaya dan hal buruk lainnya. Ini tadi saya sudah menyaksikan festival obor ini sangat luar biasa meriah pada malam hari ini. Bapak kalau melihat antusias dari masyarakat sendiri di malam ini seperti apa ini Pak, kalau boleh dijelaskan? Kami selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, di Jatmiko, saya melihat bahwa pada malam hari ini antusias warga masyarakat luar biasa. Ya. Dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tahun yang dulu masih ada pandemi COVID, itu pun juga luar biasa. Dan ini apalagi sudah endemi COVID, ini saya lihat peserta atau penonton ini luar biasa. Semakin meriah ya Pak ya? Dan karena ini cuacanya didukung terang,
Dan ini juga informasi sosialisasi juga lama sudah disampaikan sehingga ini masyarakat antusias ingin melihat secara langsung tentang masa pesta budaya. Ini adalah pesta budaya yang satu-satunya mungkin di Indonesia. Nah, itu maka perlu kita lestarikan bersama. Dari melihat masyarakat yang datang sendiri, apakah datang dari Jepara atau bahkan di luar Jepara juga datang ke sini, Pak? Saya kira masyarakat di sini tidak terbendung karena informasi ini sampai keluar kota. Ini di kota-kota yang sekitar kita juga banyak dan juga mungkin ada yang dari Jakarta. Itu pasti ada yang nonton ke sini. Yaitu legake, bahasa Jawa ini legake untuk nonton pesta budaya yang Perang Obor yang ada 3 Sambi. Oke, harapannya dari acara ini bagaimana, Pak? Ini kan juga belum selesai. Harapannya seperti apa ini, Pak? Harapan kami dari peristiwa Perang Obor ini jangan dimaknai secara lahiriah, tapi kita maknai secara kultur budaya. Ini terjadi perang pada waktu zaman itu 500 tahun yang lalu antara Kidabatan dan Kidabroh. Tapi akhirnya bersatu dan bermanfaat untuk tolak bala. Itu juga gitu. Kelihatannya perang, tapi nanti bersaudara dan itu bersatu menjadi kesejahteraan masyarakat khususnya Sabi dan Kajik. Dan juga untuk melestarikan budaya di Jepara sudah sendiri. tercatat menjadi warisan budaya benda. Oke, luar biasa sekali Jepara ini memiliki suatu festival dan juga budaya yang dikenal masyarakat. Para peserta obor ini juga nampak menikmati peran mereka selama gelaran perang obor. Percikan api yang mendarat di tubuh mereka pun seakan tak menghalangi semangat mereka dalam berperang. Selama gelaran perang obor ini, sukacita seluruh elemen masyarakat dan petinggi pemerintahan setempat nampak bergelora. Semakin malam pun masyarakat yang datang semakin tak bisa terbendung. Hal inilah yang tentunya mampu mentransferkan semangat kepada para pemain perang obor untuk dapat bermain secara maksimal dan memukau. Pak, ini warga asli sini semua, Pak? Ya, asli. Untuk mempersiapkan malam hari ini butuh persiapan seperti apa, Pak? Tadi, Pak? Tidak ada persiapan sama sekali. Biasa, Mbak. Biasa, tidak ada persiapan. Ya pokoknya ada 3 hari, ada rapat, terus ditentukan pemain-pemainnya, langsung main, sudah siap semua. Oke, ini memang udah tradisi turun-temurun atau gimana, Pak? Turun-temurun. Turun-temurun. Tidak ada latihan, Tidak ada. dinasab dari orang tua lah. Tadi di sana itu maksudnya gimana, Pak? Perang sama... Ya seperti permainan itu, kalau di permainan ya permainan, permusuhan, tapi kalau sudah habis, sudah tidak ada teman lagi. Ada aturannya nggak, Pak? Ada. Ada aturannya? Ada. Boleh nyosok, Tidak Boleh apa itu mukul dengan nyerabang samping tidak boleh. Harus dari atas. Kalau maknanya sendiri sebenarnya apa, Pak? Ayo diceritakan, Pak. Sedikit. Apa? Maknanya sendiri apa, Pak, dari perang obor ini? maknanya, arti ini, asal usulnya. Asal usulnya itu ya dari leluhur dulu itu Bapak apa itu petinggi anu iku Mbak Iki ya. Mbak Tegal itu mempunyai kerbau. Nah, kerbaunya itu hilang. Setelah itu apa? Pengembalanya itu Mbak Kiai Babatan. Nah, itu mencari mencari kerbaunya yang hilang itu bawa obor. Setelah kebo itu tertemu, lalu obor itu dilemparkan ke Mbak Tegal. Makamnya di situ, Pak. Ya, Pak, ya. Ya. Terus harapannya apa, Pak, dari perang obor ini sendiri, Pak? Perang obor itu harapannya ya
dulu di sini dilestarikan, terutama dulu itu menghilangkan apa itu wabah, penyakit, tolak bala, penyakit hewan maupun manusia yang di bumi sini. Tadi total ada berapa yang berperang Pak? Yang ikut perang ke sana Pak? Ini yang perang itu 40 ditambah koordinir 5, jadi 45 orang. 45 orang. Dengan tadi bawa apa Pak itu? Kayak obornya itu terbuat dari apa Pak? Kalau obor itu? Obornya itu dari pohon kelapa yang kering, terus lalu diisi sama daun pisang yang kering. Kelaras banget. Terus ini obatnya ada minyak dari Ibu Lurah. Oh. Nah ini kalau yang kena-kena bisa diobati sama minyak kelapa ini. Ini campuran 3 macam, minyak kelapa, ada dari sumur tawa, ada dari layon-layon, dari Kembang boreh, Mbak. Ritual perang obor ini melambangkan kesetiakawanan antar warga masyarakat setempat yang disatukan dalam kebersamaan. Perang obor ini juga dapat digolongkan kepada jenis tradisi krisis yang sekaligus tradisi religius. Lantaran dari pelaksanaannya diharapkan berdampak positif bagi keselamatan seluruh warga masyarakat. Hakikatnya, pelaksanaan perang obor adalah ungkapan sikap pasrah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang mencerminkan keterikatan manusia dengan Tuhannya. Gelaran perang obor tahunan ini menjadi salah satu ikon budaya Jepara yang terus dilestarikan dan kini telah mendapatkan perhatian dari banyak pihak. Tak jarang masyarakat yang penasaran akan tradisi unik ini memilih untuk datang dan menyaksikan gelaran perang obor secara langsung. Walaupun mereka berasal dari luar Jepara dan harus menempuh perjalanan panjang terlebih dahulu. Dan pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, usai sudah tadi saya menyaksikan festival perang obor yang diselenggarakan di Desa Tegal Sambi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dan pada malam hari ini gelaran festival perang obor ini digelar sangat meriah. Tadi dilihat dari animo masyarakat yang hadir memadati tempat diselenggarakannya festival pada kali ini 2023. Dan tadi juga sempat hadir PJ Bupati Kabupaten Jepara Bapak Edi Supriyatna. Dan demikian pemirsa catatan jurnalis episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya hanya di Lingkar TV.